Berikut ini soal tentang limit trigonometri. Nah, sebelum kita selesaikan soal di atas, tentunya kamu harus ingat kembali tentang rumus trigonometri. Yang utama adalah kosinus 2x. Ini tentunya kita boleh cari dengan artinya bisa kita bikin jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x, ataupun boleh juga dengan 2 cos kuadrat x kurang 1. Nah, ingat ini adalah modal kita untuk mengerjakan soal di atas. Artinya soal ini tentunya bila kita substitusi x-nya 0, ini pastinya 0 per 0, sehingga kita butuh penyederhanaan untuk cos 2x kurang satunya, ya. Ingat pelajaran sebelumnya. Nah, sehingga cos 2x itu kita boleh ganti atau kita substitusi dengan salah satu yang ini. Oke. Nah, tujuan kita mengganti atau mensubstitusi adalah menghilangkan atau bagaimana supaya nanti min 1 ini habis sama dengan 0, ya. Artinya kalau kita pilih 2 cos kuadrat kurang 1 dengan mengganti ke cos 2x kurang 1, otomatis dia menjadi 2 cos kuadrat x kurang 2. Maka nanti akan jadi sedikit lebih susah lagi. Tapi kalau kita pilih dengan tepat, ini kita pakai, maka yang di atas kita akan selesaikan jadinya limit x mendekati 0 dari cos 2x kurang 1 per x kuadrat. Tentunya ini kita bisa tulis jadi limit x mendekati 0. Ingat, kita akan ganti cos 2x nya menjadi ini. Berarti jadinya 1 dikurang 2 sin kuadrat x, ya, itu adalah cos 2x. Cos 2x yang ini aja. Nah, kemudian dikurang satu lagi. Nah, itu berdasarkan soal per x kuadrat. Nah, jadi begitu. Kalau kita perhatikan, berarti ini nanti 1 dikurang 1. Itu sama dengan 0. Berarti ini jadinya limit x mendekati 0 dari min 2 sin, ini sin kuadrat berarti sin x kali sin x, kan begitu kemarin. Sin x kali sin x. Bikin aja begitu. Per ini x kuadrat berarti x, ini juga x kuadrat itu berarti x dikali x, berarti ini per x. Tujuannya kemarin masing-masing supaya ini 0 per 0, sehingga kalau dia 0 per sinus x per x untuk x mendekati 0 itu akan sama dengan koefisien sudut 1, ini 1, ini 1, 1. Maka hasil dari soal ini akan sama dengan minus 2. Gampang kan? Berikutnya soal limit x mendekati pi per 4 dari 1 kurang sin 2x per cos kuadrat 2x. Nah, sebelum kita lanjutin mengerjakan soal ini, maka perlu kamu ingat identitas trigonometri. Sin kuadrat x ditambah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Alfa ini adalah sudut sembarang. Boleh saja nanti ini sin 2x cos 2x, ya, tentunya dikuadratin. Itu juga kan sama dengan 1. Itu yang dinamakan identitas trigonometri untuk sin. Nah, maka yang di ini, yang di atas kita bisa ganti, ya. Kita boleh ganti sebenarnya yang di atas atau yang di bawah. Tapi sepertinya kalau kita lihat, kita akan lebih mudah mengerjakan dengan cara mensubstitusi bagian bawah, yaitu cos kuadrat 2x. Berdasarkan identitas ini, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Berarti kita bisa menentukan cos kuadrat 2x. Ya. Cos kuadrat 2x berarti akan sama dengan 1 dikurang sin kuadrat 2x, ya. Nah, maka soal ini dikerjakan menjadi
X mendekati pi per 4. Nah, ini jadinya 1 dikurang sin 2x. Ingat, kita tidak mengubah yang di atas, tapi kita mengubah yang di bawah. Cos kuadrat 2x berarti ini akan sama dengan 1 dikurang sin kuadrat 2x. Nah, berdasarkan, ingat ya, itu berdasarkan identitas yang ini. Sehingga nanti kita boleh faktorkan yang di bawah. Ya. Ini jadinya limit X mendekati pi per 4. Ini jadinya 1 dikurang sin 2x. Ini kalau difaktorkan, ingat A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A dikurang B dikali A ditambah B. Tentunya 1 itu kan juga 1 kuadrat. Maka ini bisa dibuat jadi 1 dikurang sin 2x dikali 1 ditambah sin 2x. Nah, sekarang bila kita perhatikan bentuk ini, bisalah dicoret nih. Itu sama dengan 1. Nah, berarti hasil akhirnya 1 per 1 sin, ini dihapus dulu. Ini menjadi limit X mendekati pi per 4 dari 1 per 1 tambah sin 2x. Nah, tentunya x-nya sudah bisa kita substitusi. Nih, x-nya pi per 4. Maka ini jadinya 1 per 1 tambah sin 2 kali pi per 4. 2 kali pi per 4 berarti sin pi per 2. Nah, sin pi per 2 itu sama dengan sin 90 maksudnya. Berarti sin 90 sama dengan 1. Berarti ini jadinya 1 per 1 tambah 1. Berarti sama dengan 1 per 2. Udah, maka jawabannya yang di atas adalah 1 per 2. Mudah kan? Soal berikutnya, limit X mendekati 0 untuk sin 3x kurang sin 3x cos 2x per 2x pangkat 3 ya. Ini tentunya kalau kita perhatikan bentuk ini butuh pemaktoran ya. Ini bila kita lihat di sini ada sin 3x, lalu ini sin 3x, maka kamu perlu ingat bagaimana cara memaktorkan ini ya. A dikurang AB berarti itu sama dengan A dikali 1 kurang B, kira-kira begitu. Maka ini kalau kita faktorkan jadi sin 3x kali 1 kurang cos 2x. Ingat, itu adalah pemaktoran, bukan soal yang rumit ya. Jadi barangnya kalau kita kali ke dalam juga akan sama dengan ini lagi, kan begitu. Per 2x pangkat 3. Nah, kemudian ingat, muncul lagi nih 1 kurang cos 2x ya. Ingat bahwasanya cos 2x itu adalah cos 2x sama dengan 2 cos. Kalau kita pakai ini sepertinya satunya tidak tidak habis ya. Jadi kita akan cermat memilihnya. 1 kurang cos 2x itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Ingat ini ya, cos 2x. Maka nanti kita substitusi ke sini ya, cos 2x nya. Sehingga kita akan peroleh ini jadi limit x mendekati 0 dari sin 3x. Nah, kita ganti cos 2x-nya menjadi ini. Ingat, jangan lupa dengan mengurung. Berarti 1 dikurang dalam kurung. Nih,
1 dikurang 2 sin kuadrat X, ya, seperti itu, per 2X pangkat 3, ya. Nah, tentunya kalau kita operasikan yang di dalam kurung, maka 1 dikurang 1 akan 0. Kemudian ini minus 1 dikali min 2, maka nanti itu tinggal 2 sin kuadrat menjadi positif. Nah, maka kita boleh tulis menjadi limit X mendekati 0 dari sin 3X dikali, ini yang dikurung semua berarti 2 sin kuadrat X. Ingat, yang dikuadratin itu adalah sinusnya doang, 2-nya tidak. Berarti ini per 2X pangkat 3. Nah, sehingga dengan demikian 2 di sini dengan 2 di sini itu sama dengan 1. Maka bisa dicoret aja dulu. Nah, ini sementara kita bikin jadi, ingat, memasang-masangkan. Kita akan pasangkan ini sin 3X. X pangkat 3 itu berarti X kali X kali X. Berarti kita bikin jadi sin 3X per X. Ini jadi sin kuadrat itu adalah sin kuadrat X itu sama dengan sin X kali sin X. Berarti sin X per X kali sin X per X. Nah, maka tentunya ingat ya, ini sudah 0 per 0, 0 per 0, 0 per 0. Maka tinggal ambil koefisien sudut. Ini hasilnya 3. Ini 1, ini 1, ini 1. Ini 1, ini 1. Maka hasilnya sama dengan 3 kali 1 kali 1 per 1. Hasilnya akan sama dengan 3. Begitu. Mudah bukan? Berikut, tentukan nilai limit X mendekati 0 dari setengah sin 3X kurang sin 3 per 2X cos setengah X per 16X pangkat 3. Nah, sebelum mengerjakan soal ini, tentunya kamu harus ingat dulu cos alfa kurang cos beta. Cos alfa kurang cos beta itu sama dengan min 2 sin setengah alfa tambah beta kali sin setengah alfa kurang beta. Itu modal kita mengerjakan ini, ya, ada minus. Nah, kemudian ini kita boleh tulis jadi sin 3X, ada lagi sin 3X itu kamu harus ingat juga sin 2 alfa. Maka sin 2 alfa itu adalah 2 sin alfa cos alfa. Ini kita akan terapkan untuk sin 3X. Maka yang di atas kita akan ubah menjadi setengah. Ini jadi setengah. Jadi kan 3 itu adalah 2 kali 3 per 2 ini. Ini 2 kali 3 per 2. Nah, berarti 2 kali alfa. Kan begitu. Alfanya adalah 3 per 2. Ibaratnya seperti itu. Jadi kalau ini ada 3X, berarti ini 3 per 2X dong. Gitu. Maka sin 3X itu kita ubah menjadi 2 sin 3 per 2X cos 3 per 2X. Nah kemudian dikurang ini dikurang dengan sin 3 per 2X dikurang, maaf ini soalnya depannya, sin 3 per 2X cos setengah X. Nah, kemudian setengah di sini dengan 2 yang ini kan itu sama dengan 1. Nah, ini per 16X pangkat 3. Lalu kita lakukan pemaktoran. Yang mana yang kita patokan? Kalau kamu perhatikan berarti di sini ada sin 3 per 2X juga di sini ada. Maka kita patokan limit
X mendekati 0, ini jadinya sin 3/2 X kali, ini jadi cos 3/2 X, kemudian dikurang cos setengah X per 16 X pangkat 3 begitu. Nah, tentunya ini kan ini cos alpha kurang cos beta. Berarti kita pakai ini. Cos alpha kurang cos beta. Maka nanti kita akan peroleh menjadi limit X mendekati 0. Tentunya ini kita ubah yang di dalam kurung. Ini jadi sin, ini tetap sin 3/2 X. Ini kita anggap alpha, 3/2 X nya ini kita anggap beta. Kita masukkan ke sini. Berarti ini akan sama dengan min 2 sin ini setengah alpha ditambah beta. Berarti 3/2 X ditambah setengah X adalah 2 dikali setengah, berarti setengah kali 2 X ini kan 2, 3/2 tambah setengah kan 2 X kali setengah, berarti jadi sin X, kemudian dikali ini lagi sin setengah alpha kurang beta, berarti ini dikurang dong, 3/2 X kurang setengah X berarti sama dengan 1X. 1X dikali setengah berarti ini jadi sin setengah X. Nah, begitu per 16X pangkat 3. Nah, tentunya dengan cara memasang-masangkan itu nanti ya seperti yang sudah kita pasang-pasangkan lagi, kita akan dapatkan limit X mendekati 0. Tentunya ini kan kurang kali minus 2 ya, bukan kurang. Berarti ini minus 2-nya kita geser ke depan, boleh-boleh aja. Ini sin 3/2 X. Maaf, ini sebaiknya kita tulis di sini saja. Ini biar nggak terpotong-potong. Berarti ini jadinya nanti sin ini tadi minus 2 di depan, minus 2 sin 3/2 X. Tentunya di sini nanti per 16 juga boleh, per 16X. Karena dia X pangkat 3, yang pangkat 3 X-nya doang, 16-nya tidak. Berarti 16X. Jadi sin X per X, ya tentunya dipasangin satu-satu lagi, seperti itu. Ini jadi sin setengah X per X. Nah, tentunya ini akan sama dengan, ayo kita lakukan pencoretan. Ini dicoret, coret, ini 3/2, ini 1, ini setengah, ini 1. Nah, sehingga kita peroleh jadi minus 2 kali 3/2 itu sama dengan min 3 kali 3/2, berarti min 3/2 per ini di bawah berarti 16 akan sama dengan min 3 per 32.